Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulizara dengan NIM 210900094. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester dengan membuat sebuah website dengan Laravel 9 yang berisi tentang sebuah website yang dapat membantu pengguna atau user dalam memilih suatu brand. Dan juga pada website ini terdapat perhitungan SPK dengan metode SAW. Pada tampilan awal website ini terdapat home. Ketika user mengklik selengkapnya, tombol selengkap ini, ia akan menuju ke halaman about. Selanjutnya, pada halaman produk ini terdapat beberapa produk dari masing-masing brand. Di sini ada Erigo, Trisekon, Bluetz, dan juga H&M. Nah, di Trisekon ini terdapat topi, tas. Di Bluetz juga sama, ada tas, ada jaket dan juga celana. Nah, ketika user tertarik ingin membeli produk ini, user dapat melihat langsung ke halaman website resmi dari brand ini. Misalkan kita mau check out topi ini, ya akan langsung menuju ke halaman website resmi dari Trisekon ini, dan user dapat check out langsung. Dan deskripsinya juga udah lengkap. Kita kembali. Selanjutnya ada tampilan kontak, lalu ada rekomendasi. Nah, di bagian rekomendasi ini user dapat mendapatkan sebuah informasi dari masing-masing brand ini. Misalkan pada brand Eiger, user dapat tahu, oh ternyata Eiger ini menjual perlengkapan untuk mendaki, dimulai dari tas gunung, sepatu gunung, jaket gunung, dan lain-lainnya. Dan di halaman rekomendasi ini juga disediakan link untuk menuju ke website resmi dari brand masing-masing brand ini. Misalkan kita ingin lebih tahu detailnya, kita bisa menuju ke halaman website resminya. Dan kalau tertarik juga bisa langsung check out. Nah, selanjutnya di tampilan SPK SAW. Kita klik. Ini merupakan tampilan awal dari SPK SAW tadi. Nah, di tampilan awal ini atau dashboard ini ada 4 fitur. Yang pertama ada fitur data brand, lalu ada fitur kriteria, lalu ada alternatif dan juga perhitungan. Sebelumnya di sini juga ada tampilan search untuk memudahkan pengguna dalam mencari. Misalkan kita searching data brand. Kita enter. Dia akan menampilkan dari tampilan fitur data brand tadi. Nah, di fitur data brand ini terdapat nama brand, nama barang, kode barang, dan juga jenis. Di nama brand ini terdapat 5 brand. Yang pertama ada Bluetz, Erigo, H&M, Eiger, dan juga Trisekon. Selanjutnya dapat dilihat, kenapa sih ada data ini? Jadi data ini itu sesuai dengan data-data yang dimasukkan pada CRUD ini di bagian brand. Nah, selanjutnya di data brand ini terdapat fitur tambah data brand dan juga edit lalu hapus. Misalkan user ingin menambahkan data brand, kita isikan
Rabani, nama barang hijab, lalu kode barangnya 09876, jenisnya pakaian, lalu kita create. Dia otomatis masuk ke dalam tabel data brand ini. Selanjutnya, ketika user ingin mengedit pada bagian Rabani, nah, kita edit di kode barang. Kita edit jadi 1, 2, 3, 4, 5. Simpan. Nah, dia otomatis terupdate. Yang tadinya 09876 jadi 1, 2, 3, 4, 5. User juga dapat menghapus data Rabani ini. Kita hapus. Nah, berhasil terhapus. Selanjutnya, pada fitur kriteria. Nah, di tampilan kriteria ini terdapat kode kriteria, nilai bobot, jenis kriteria atau label. Nah, di sini kita mendapatkan 5 kriteria. Yang pertama ada red, harga, kategori, tahun berdiri, dan juga kualitas. Masing-masing kriteria ini memiliki nilai bobot dan juga jenis kriteria, yaitu benefit dan cost. Kenapa benefit? Karena benefit sendiri semakin banyak nilainya semakin bagus. Dan kenapa juga cost? Cost sendiri itu semakin kecil nilainya juga semakin bagus. Ini juga sama sesuai dengan CRUD. Nah, ini ada nama kriteria, bobot, dan juga jenis. Nah, kita juga bisa menambahkan datanya dan juga bisa menghapus dan juga bisa mengedit. Misalkan kita tambahkan C6, lalu kita tambahkan kriterianya jenis, terus nilai bobotnya 10, jenis kriterianya benefit, create. Nah, udah kan hasilnya menambah 1 alternatif atau kriteria ini. Nah, di sini kita coba edit. Di sini kan benefit dengan huruf awalnya abjadnya besar. Kita edit menjadi kecil abjadnya. Benefit. Kita simpan. Nah, dia berhasil terupdate. Lalu kita hapus. Selanjutnya ada fitur alternatif. Nah, di alternatif ini terdapat 5 alternatif dan di bagian atas ini itu kriteria. Ada red, harga, kategori, tahun berdiri, dan juga kualitas. Nah, masing-masing alternatif ini juga memiliki nilai. Jadi, misalkan alternatif Blues dengan kriteria red memiliki nilai 5. Erigo dengan kriteria harga memiliki nilai 159.000 dan seterusnya. Nah, pada tampilan alternatif ini kurang lebihnya sama dengan kriteria, fitur kriteria dan juga fitur data brand. Kita bisa menambahkan, bisa mengedit dan juga menghapus. Misalkan nih kita tambahkan Rabani, terus kita masukkan red 5, harganya 75.000, kategorinya 5, tahun berdirinya 2015, kualitasnya 5. Kita create. Nah, dia menampilkan tadi hasil tambahan data alternatifnya. Misalkan kita edit
pada bagian harga yang tadinya 75.000 kita ubah jadi 100.000. Kita simpan. Nah, dia otomatis berubah atau terupdate, yang tadinya 75.000 menjadi 100.000. Lalu setelah itu kita hapus. Oh ya, data ini itu juga dapat dilihat di tampilan ini, Excel. Nah, ini 5, 100.000, 4, 2013, 4 kriteria dan juga alternatifnya. Kita kembali ke ini. Lalu setelah fitur alternatif, yang terakhir ada fitur perhitungan, di mana di perhitungan ini terdapat bobot, normalisasi, dan juga hasil. Bobot ini sendiri itu terdapat pada bagian kriteria tadi. Masing-masing kriteria kan memiliki nilai bobot. Nah, 15, 35, 20, 20, 10. Ini 0,15, 35, 0,2, 0,2, 0,1. Nah, di bagian normalisasi ini itu merupakan tahapan atau hasil dari nilai dari setiap alternatif dengan menggunakan rumus normalisasi metode SAW. Proses normalisasi ini harus memperhatikan jenis atau label kriteria dan juga bobotnya dan juga tadi cost benefitnya. Lalu pada bagian hasil ini merupakan dari hasil pembobotan perhitungan tadi normalisasi dan juga bobot. Jadi di tampilan hasil ini itu tahapan penghitungan dengan melalui proses perkalian seluruh alternatif yang telah dilakukan dengan melalui penormalisasian dengan metode SAW. Nah, proses perhitungan ini harus memperhatikan bobot dan nilai dari setiap kriteria yang tadi udah dijelasin. Dan juga user dapat melihat hasil dari perhitungan tadi. Jadi dapat disimpulkan Brand Blues mendapatkan hasil 0,96. Jadi Brand Blues ini itu merupakan rekomendasi terbaik karena menghasilkan 0,9, dan yang paling terkecil itu didapatkan oleh Brand Trisekon 0,620 sekian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.